Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naurah Zakia Anarkia dengan NIM 23030110114 dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Humaniora Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi Pancasila dan Gerakan Kontranegara untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Abdurrahman SAG M.Hum. Dalam materi yang akan saya sampaikan kali ini terdapat beberapa poin seperti pengertian Pancasila, sejarah Pancasila, isi Pancasila, pengertian gerakan kontranegara, contoh-contoh gerakan kontranegara, terus penyebab gerakan kontranegara, dan yang terakhir adalah akibat dari gerakan kontranegara. Untuk poin yang pertama adalah tentang pengertian Pancasila. Apa sih Pancasila itu? Pancasila adalah ideologi dasar Indonesia yang menjadi dasar pembangunan negara dan kehidupan nasional. Pancasila merupakan sintesis nilai-nilai budaya Indonesia dan konsep perjuangan nasional. Sebelumnya, ideologi merupakan cerminan cara berpikir orang atau masyarakat yang sekaligus membentuk orang atau masyarakat itu menuju cita-citanya. Ideologi merupakan sesuatu yang dihayati menjadi suatu keyakinan, dan juga ideologi bisa juga diartikan sebagai suatu pilihan yang jelas membawa komitmen atau keterikatan untuk mewujudkannya. Pancasila sebagai ideologi terbuka senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan aspirasi, pemikiran, dan akselerasi dari masyarakat. Tujuannya adalah untuk mewujudkan cita-cita untuk hidup berbangsa dalam mencapai harta dan martabat kemanusiaan. Pancasila menjadi ideologi negara, yaitu Pancasila sebagai landasan yang kuat bagi persatuan dan kemajuan bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila memberikan arah dan prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi pembangunan negara dan masyarakat Indonesia. Pancasila juga menjadi sarana pemersatu masyarakat dan pengaruh motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita. Dan Pancasila sebagai ideologi negara secara lebih luas adalah visi atau arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Ideologi Pancasila disebut sebagai ideologi terbaik bagi bangsa Indonesia, bahkan terbaik di muka bumi ini, karena Pancasila mencakup seluruh sendi kehidupan manusia, mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan juga keadilan. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan aspirasi, pemikiran, dan akselerasi dari masyarakat. Dan ciri khas ideologi terbuka yaitu nilai serta cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakatnya sendiri. Dasarnya pun berasal dari konsensus dan atau kesepakatan masyarakat. Poin selanjutnya adalah tentang sejarah Pancasila. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, di mana panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau pondasi. Itu dapat diartikan sebagai 5 prinsip atau 5 pondasi. Pancasila telah didefinisikan oleh berbagai tokoh sejarah dan ahli, meliputi dimensi seperti pondasi negara, bimbingan moral, aspirasi, sumber hukum, dan refleksi dari identitas Indonesia. Secara singkatnya, Pancasila bermula dari peristiwa dalam sidang BPUPKI. Dari sidang BPUPKI tersebut yang kemudian pada tanggal 1 Juni 1945 lahirlah Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Pancasila mengandung 5 nilai dasar universal, yaitu ketuhanan, kemanusiaan,
kebinekaan, demokrasi, dan keadilan sosial. Poin selanjutnya adalah tentang isi dari Pancasila. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya Pancasila menunjukkan bangsa Indonesia adalah bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Maksudnya adalah Pancasila mengandung makna tentang hak dan kewajiban serta menghormati keadilan sesuai dengan hukum. Sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Artinya Pancasila menyatakan bahwa Indonesia merupakan suatu negara yang terdiri dari berbagai keturunan dan budaya. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maksudnya yaitu Pancasila menggambarkan pemilihan pemangku kepemimpinan oleh hikmat kebijaksanaan. Dan sila yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya adalah Pancasila menjamin bahwa semua rakyat Indonesia akan dihormati dan memiliki peluang yang sama. Poin yang keempat adalah tentang gerakan kontra negara. Gerakan kontra negara atau gerakan kontra globalisasi adalah gerakan sosial yang kritis terhadap globalisasi aktivitas ekonomi, korporasi, dan perdagangan bebas dengan negara-negara. Istilah gerakan kontra negara tidak umum ditemukan dalam hasil pencarian. Namun, yang dimaksud dengan gerakan kontra negara atau gerakan kontra Pancasila adalah gerakan atau tindakan yang bertentangan dengan prinsip Pancasila yang merupakan dasar resmi falsafah Indonesia. Pancasila menekankan pada 5 asas ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, demokrasi yang berpedoman pada kearifan batin dalam kebulatan suara yang timbul dari permusyawaratan antar wakil, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, gerakan kontra Pancasila merujuk pada gerakan-gerakan yang menentang satu atau lebih prinsip-prinsip tersebut. Gerakan ini sering dikaitkan dengan gerakan keadilan global, gerakan alter globalisasi, gerakan anti-globalis, gerakan globalisasi anti-perusahaan, atau gerakan melawan globalisasi neoliberal. Aktivis anti-globalisasi melontarkan kritiknya berdasarkan sejumlah pemikiran terkait dan mengangkat isu-isu seperti kekuasaan politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Poin selanjutnya menyebutkan tentang contoh gerakan kontra negara. Contoh yang pertama adalah gerakan Terokok. Gerakan ini mengambil peran aktif dalam mengatasi terokok global dan regional, seperti terokok politik, ekonomi, dan sosial. Contoh yang kedua adalah gerakan kontra narasi. Gerakan ini mengutamakan arus utama narasi yang dibangun oleh pihak yang mendukung gerakan terorisme dan meningkatkan dialog antar pihak. Contoh yang ketiga adalah gerakan separatisme. Gerakan separatisme adalah upaya untuk melepaskan diri dari suatu negara atau merdeka dengan berbagai macam motif. Gerakan kontra negara seringkali menggunakan jaringan global untuk mengatasi kekuasaan politik, ekonomi, dan sosial yang dianggap tidak adil atau bermasalah. Meskipun gerakan ini mencakup pemahaman yang berbeda-beda dan kadang-kadang malah saling berlawanan tentang proses dan memadukan, mereka sering bekerja sama dengan para pendukung gerakan yang memiliki tujuan yang serupa. Poin selanjutnya adalah tentang penyebab gerakan kontra negara. Gerakan kontra negara atau gerakan kontra reformasi muncul sebagai tanggapan Gereja Katolik Roma terhadap reformasi Protestan yang dipimpin oleh Martin Luther. Gerakan ini memiliki beberapa penyebab dan akibat. Penyebab gerakan kontra reformasi adalah
respon terhadap reformasi Protestan yang menuntut perubahan dalam Gereja Katolik Roma. Dan poin yang terakhir adalah akibat gerakan reformasi atau gerakan kontra negara. Yang pertama adalah pembaharuan dalam gereja. Gereja Katolik Roma melakukan pembaharuan dalam struktur dan ajaran gereja untuk membatasi serta memusnahkan gerakan reformasi Protestan. Yang kedua adalah pertikaian kaum Protestan dan Katolik. Gerakan kontrareformasi menimbulkan pertikaian antara kaum Protestan dan Katolik serta perang saudara di berbagai negara Eropa. Dan yang ketiga adalah penghancuran karya seni. Selain itu, gerakan ini juga menyebabkan penghancuran karya-karya seni seperti lukisan dan arsitektur yang dianggap berafiliasi dengan Protestanisme. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.